Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7E di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi pelengkap dengan dosen pengampu Bapak Agus Karjuni MPDI, mata kuliah evaluasi proyek. Ya, langsung saja. Yang pertama, apa sih itu investasi? Jadi investasi ini berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istatmara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Jadi investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis dan karakter investasi. Yang pertama, investasi menurut jenisnya ada dua. Yang pertama, investasi langsung atau aktiva real. Yang kedua, investasi tidak langsung. Yang pertama, investasi langsung, yaitu investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Yang kedua, investasi tidak langsung atau aktiva finansial, yaitu investasi bukan pada asetnya, tetapi pada aset keuangan atau finansial aset seperti deposit, surat berharga, seperti saham dan obligasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi menurut karakteristiknya ada 4. Yang pertama, investasi publik. Yang kedua, investasi swasta. Yang ketiga, kerjasama investasi pemerintah dengan swasta. Yang keempat, kerjasama investasi antar negara. Yang pertama, investasi publik. Investasi publik ini investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, sekolah, taman, pasar, serta sarana publik lainnya. Yang kedua, investasi swasta. Investasi swasta ini investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Yang ketiga, kerjasama investasi pemerintah dengan swasta, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, kerjasama investasi antar negara. Kerjasama ini dilakukan pemerintah antar negara seperti di negara ASEAN. Lalu, kriteria investasi pelengkap. Agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa yang akan datang, investor harus melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Analisis ini dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan yang diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Sebelum mengambil keputusan, agar dapat menghindari penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, 4 metode dalam melakukan penilaian kelayakan investasi. Yang pertama, break even point atau BEP. BEP ini analisis titik impas, suatu teknik analisis yang berguna untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan profit. Yang kedua, net present value atau NPV. NPV ini nilai sekarang bersih, yaitu analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Yang ketiga, IRR atau internal rate of return. Perhitungan ini sering digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi berharga. Yang keempat, terakhir, payback period atau PP. PP ini metode berapa lama investasi akan kembali atau periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, payback period ini merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash flow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu.
Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.